Mungkin kalau di SMA 2 terkenalnya sama cewek Belanda, orang Belanda satu. Yang kedua itu makhluk kakinya kecil, tangannya panjang. Itu aja. Sering lihat. Oh, sering lihat. Nyaut boleh. Tabit nginom ya. Sorry. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcast Star episode Samar. Nah, sudah ada bintang tamu kita kali ini yang akan bercerita tentang hal-hal yang mistis ya. Kayak gimana keseruannya? Yuk. Tapi masuk seru atau hal yang menakutkan sih ya sebenarnya, bisa melihat sesuatu yang astral itu. Tergantung dari ininya, dari yang melihat. Oh. Ada yang takut ya, kayak mbak yang aku datang takut gitu kan, kayak mau dibunuh. Kalau aku kasih aja. Tapi kamu menikmati nggak sih kayak gitu? Kalau aku pribadi menikmati. Sesampai kuliah. Oh, sampai kuliah. Udah itu nggak nyari itu lagi dah. Oh, berarti bisa hilang dengan sendirinya? Ya ada sih, cuman tergantung kita mau kayak lampu kita mau ngidupin apa enggak gitu. Dihidupin itu waktu kita bisa ngatur cahayanya segimana, cuman itu aja. Sebenarnya kamu tuh kayak gimana? Dancer sudah? Kurang teman atau gimana? Kok masih cari yang astral? Padahal kan gitu. itu dancer pasti sudah banyak teman. Kenapa kamu berteman dengan yang lebih samar kayak gitu? Masa lalu. Sebelum gitu. jadi dancer. Oh gitu. Sebelum jadi dancer emang keseringan sendiri, main sendiri. Jadi kayak mobil-mobilan ya udah gitu. Jadi kan imajinasi sendiri. Imajinasi gitu. sendiri, kebanyakan kayak gitu. Berarti kamu anggap itu dulu nggak tahu gitu? Nggak tahu. Awal-awal nggak tahu. Cuman nggak sadar atau gimana? Bukan nggak sadar. Kalau awal masih mula-mula kayak gitu, kayak serem. Jadi diberaniin, kita coba-coba. Nah itu yang baru jadi seru. Oh gitu. Awalnya sih kayak aku pribadi dari umur sekitar 4 TK awal aku TK. Oh, dari TK. Iya. Itu rada kadang diikutin, ada yang ngikutin kalau udah maghrib gitu kan. Malam rada malam itu mesti kalau di luar rumah mesti ada yang kayak ada yang ini ditiup. Ya udah aku biarin aja gitu. Awalnya kan aku nggak tahu juga. Terus masuk SD baru nambah kasusnya, nambah atau kasus, nambah cerita. Jadi selama kelas 1 sampai kelas 6 aku terbiasa tiap malam didatengin sama, kalau ada yang bilang itu penunggu makam merah, ada juga macam kayak kamu tuh dihantui, ada yang mau masuk cuman tubuh kamu ada yang lindungin. Nah, ciri khasnya bapakku kan kalau malam sering ngeronda. Dia kerjain apa sampai malam, tengah malam. Mesti kalau dia tidurnya jam 1 atau jam 1 lewat, jam 2 pasti digangguin. Jam 2. Ya. Tapi kalau udah jam 12 tidur aku sekeluarga tuh tidur. Jadi jam 1, jam 2, jam 3. Lah yang diganggu tuh sekeluarga? Enggak, aku tok. Yang lain enggak. Bapak enggak dengar. Oh, enggak. Jadi kan aku kalau dulu sekeluarga tidur satu ranjang itu berempat. Jadi ada bapak, ibu, kakak, mbak, kakak perempuan sama aku. Mestilah kalau udah jam 1 pintu kamar sebelah kan aku ruang tengah, terus sebelahnya itu ruang kerja bapakku. Nah mesti di ruang kerja itu langsung ke ke jalan, rumahku kan ke pinggir jalan. Nah di pintu itu mesti kalau udah jam 1 tok 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 tok, Hendra, namamu disebut 1 kali, jam 1 sudah.
hilang. Kamu bangun Denger. Entah Enggak. gimana pasti kedenger. tapi nggak mendengar. samperin. Enggak. Jadi nanti jam 2 juga. Entah kenapa tuh kayak ada yang goyang. Kadang kaki digelitikin gitu loh. Baru ketika aku sadar, tok 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 2 kali. Hendra 2 kali. Begitu tiap malam Sampai kamu umur? sampai kelas 6. Oh, sampai. Kelas 6 akhirnya mungkin karena setiap aku jam 1 jam 2 itu aku ngebangunin orang tuaku. Pak, Bu, Mbak, Bu, Bapak, Ibu, denger nggak kalian? Apa sih? Gitu. Mereka jawabnya sama, apa sih? Sampai kelas 6 apa namanya? Bapak sudah nggak ini mungkin sudah nggak mikir panjang. Udahlah, terbiasa kamu tuh enggak maksudnya kamu tuh cowok. Oh, Kalau ada apa udah asik. atasi, selesaikan. Akhirnya jam 2 malam aku ngebangunin bapakku. Udah itu aku diseret sama bapak, dikeluarin rumah, dikasih sapu lidi sama apa namanya dah, sapu biasa itu loh. Nah itu Oh ya. Fungsi? urus. Kalau yang tempat di mana pintu itu dipukul, kamu datengin, pukul pintunya. Ya awalnya gemeter sih, cuman Kamu coba berani. ya masalahnya ini malam udah mau tidur juga gitu loh. Nggak selesai, akhirnya aku samperin tuh pintu. Ya udah aku gebrak dah. Sampai aku nggak sadar aku tuh kayak kerasukan gitu loh. Nangis sampai subuh aku baru sadar. Nangis sampai tetangga tuh datang semua ngeliatin aku cuman tahu ceritanya dari orang tua, dari tetangga, kamu nangis dari jam 2 itu udah ngamuk-ngamuk di tempat itu, udah sampai subuh dengar adzan baru aku bangun sadar gitu loh. Kamu nggak tahu kejadian waktu itu? Semulai aku mukul pintu itu udah Oh, langsung. aku nggak taunya aku mukul udah kayak udah aku pingsan gitu udah. sadar. Cuman ceritanya dari orang-orang aku tuh Nangis. nangis di situ udah kayak itu, dan berlanjutnya itu sudah biasa, sudah tenang. Cuman rada-rada kadang masih ada kayak dulu itu di belakang rumah emang ada pohon kapas. Pohon kapas umurnya 5 tahun tapi tetap berapa ya, 2 meteran lah, nggak tinggi dan apa rantingnya tuh ke ini Ke bawah. nggak ke samping, Nggak ke bawah. Oh, ke bawah. Dan tiap malam Jumat manis itu pasti ngeluarin kayak bau-bau Dari apa pohonnya gitu. itu. Iya, Sampai sekarang. udah ditebas udah sih. enggak. Lah kalau itu soal- kamu nggak pernah nanya itu pohon keramat atau kayak gimana memang Eh, atau pohon enggak biasa sih. tapi Enggak, cuman kata orang-orang sana tuh biarin aja dulu, jangan diganggu. Terus sampai aku SMP kelas 1 udahnya kejadian aku itu 1 tahun kemudian itu rada emang 1 tahun itu kisarannya tiap malam Jumat manis. Terus kayak yang malam apa, kayak yang bukan malam Jumat cuman kliwon gitu. Yeah. Yang kayak serem-serem gimana ya mesti ada. Kayak ibuku tuh kayak digendong bayi. Terus waktu kita ngumpul ya satu keluarga nonton TV gitu, ibuku nggak kerasa dia mau ngomong apa tapi nggak keluar, dia nggak ngomong. Moro-moro lama-kelamaan langsung apa, ketika dia misal gini kan, ketika tiba-tiba Hendra, loh, kita kan kaget gitu loh. Loh kok marah-marah? Kita tuh dari tadi udah ngomong ya, apa ibu udah ngomong, udah manggil kamu, tapi nggak bisa. Ya gitu. Berarti bukan cuma kamu ya yang diganggu, hampir semua Satu keluarga. diganggu. Tapi Hendra sendiri punya keturunan nggak sih kayak gitu? Katanya sih dari mbah. Oh, Kalau katanya
Dan aku tahunya setelah Mbah meninggal, Oh. baru diceritain sama keluarga. Selama itu kamu nggak ngelihat, cuman merasakan aja. Ngeliat. Oh, ngelihat juga Nah, waktu SD-nya. udah kejadian yang di SD itu baru aku iseng-iseng kan. Oh. Coba-coba kadang kita ke mana? Ke kuburan, ke tempat-tempat yang gelap-gelap. Sampai teman-teman satu kampung tuh kan biasanya cari jangkrik gitu loh kan. Nah, itu cari jangkriknya kita ke kuburan gitu. Jadi sekalian seru-seruan gitu. Nah, pada waktu itu mesti lihat, entah melihat apa kayak katanya orang dulu itu ada kayak yang tinggi besar, kalau Maduranya landeur. Dan gitu. Yang sering itu kuntilanak, kalau kuntilanak suara. Tapi pernah nggak sih kamu coba ngobrol gitu sama mereka? Kalau ngobrol ketuanya di SMA, ketawanya di SMA kalau ngobrol. Jadi kayak apa, kita ngomong gitu kayak di SMA. Setelah SMA gitu loh. Kalau SMP masih kita cuman main-main. SMA baru aku kayak tertantang, apalagi di SMA 2 yang notabene ya, notabene dulu sekolah yang rada angker katanya, dan emang sudah terbukti Sering ketemu gitu ya. Ketemunya di sekolah sendiri berarti. sekolah sendiri. Kalau yang itu sempat ada acara di SMA 2, kalau teman-teman dari yang nonton ini SMA 2, kelasku dulu pernah kan, Randy juga kan satu tingkat kan. Iya. Kalau kelas 2 lomba kelas. Oh ya. Jadi kelas itu kita Meeting. kelas meeting, tapi kita ngadain ini di kelas tuh kita permak semua, diperbagus gitu kan, iya. dilombakan. Lomba kebersihan kelas. Nah, pokoknya paling kelas paling Bagus. terkeren, terkece. Iya. Nah, pada waktu itu kita tuh apa namanya? Sampai maghrib. Nah, maghrib ada temen cewek ngeliat. Cewek. Dia memang bisa ngeliat juga atau Nggak. kebetulan? Kebetulan pada maghrib kita mau pulang, udah selesai azan, kita mau pulang. Di belakang kelas itu kan, kelas 2 kan tinggi Ren. Ya. Orang tuh kayak Iya. dari kaca belakang itu, kalau kita mikir kan nggak ada orang setinggi itu dari bawah, kelas bawah kita Kelas itu bawah ke ke atas gitu. atas kaca itu loh. Kacanya di atas berarti ya. Di Kan kelas 2 itu tinggi kita. ya betul. Kalau kita Kacanya ke belakang dari kelas itu kan dia udah bawah kan. Jadi kalau kita mau lihat ke kelas itu harus loncat-loncatan kan. Nah, itu lewat. Kayak dia jalan cuman. Kelihatan Sebadan. Aduh. badan ke atas. Ya, kayak gitu. Dibuat lucu-lucu aja deh. Ah, Ya, jadi kayak, nah dia ngomong, loh, ada yang lewat, siapa sih? Dan, apa? Katanya teman, ini udah lengkap, ayo udah pulang aja gitu. Terus ada yang apa? Ditiup katanya. Wis, ayo jangan main gitu. Ini udah maghrib katanya. Ayo kita pulang. Udah yuk pulang. Nah, aku itu di belakang. Emang pada waktu itu sekolah itu lagi musim-musimnya perkemahan. Nah, banyak yang kesana Ada yang pulang kemah mesti dah kesurupan, masal. Nah, mesti dah. Nah, itu udah maghrib itu mereka pulang, aku diem di situ, baru ketemu, nyamperin. Kalau di SMA 2 ada Ngobrol yang apa waktu itu kamu? cuman kenalan. Jadi kelas 1 aku cuman ngerasain, cuman bisa sampai ngelihat doang. Kelas 2 baru kenalan. ngobrol langsung atau pakai media apa? Ngobrol langsung. Diam gitu. Merem apa gitu. Dia yang ngedatengin aku. Mungkin kalau di SMA 2 terkenalnya sama cewek Belanda. Namanya Belanda satu. Yang kedua itu makhluk, kakinya kecil, tangannya panjang. Itu aja.
Nah, kamu waktu itu cara ngobrolnya gimana? Maksudnya Tapi kamu nggak takut waktu itu? Dibuat seru. Takutnya takut sih. Takutnya takut. Dengerin ceritain. Takutnya takut. Cuman dibuat seru. Imajinasinya harus gimana gitu. Sebenarnya takut. Takut Gitu. beraya. nah, kamu tuh ngobrolnya gimana? Diem Diem cuman Maksudnya kamu kayak sendirian gitu? dia cuman moro-moro set nyampe depanku gitu loh. Kamu merem? Enggak. Atau memang Ya lihat Pak. Lihat ini Pak. kamu manggilnya gimana? Nggak manggil, cuman Oh, kayak emang nantangin kayak gitu? dia ngeliat cuman kayak gini ke aku gitu. Nah, aku dia di badanku aja kayak kamu siapa gitu. Kayak batin gitu. Kamu siapa? Nah, aku tanya dia siapa, yang sini nongol. Lah, ini Kamu sendirian. malam. Itu waktunya kataku waktunya lama. Kataku waktunya itu lama. Cuman teman-teman tuh ngerasanya sebentar karena teman-teman tuh nungguin aku di depan Oh, kamu di atas. misah sama teman. Aku niatnya aku duduk, siapa tahu bisa ngelihat gitu loh. Ternyata didatengin. Seperti itu. Ya Rana takut. Sempat Cuman ngobrol. cuman dia nyebutin nama. Oh. Terus sama yang kaki panjang itu cuman tanya maksudnya alasannya aku nggak pulang. Terus yang utama itu adalah kenapa aku nantangin. Buat bagi mereka tuh kamu nantangin. Karena kayak mereka kan emang rada-rada kayak kalau guru agama di sana kan udah tahu, ada yang tahu guru agama. Terus ada beberapa orang yang tahu gitu. Jadi ketika udah adzan mending pulang. Udah isya kalau mau ada acara mending balik gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nantangin. Sebenarnya positif sih, positif. Hal kayak itu positif. Cuman kita kan juga harus medianya kita harus kuat gitu loh. Kamu nggak sampai kesurupan waktu itu? Enggak. Kalau beratnya berat. Kan kalau lihat spiritual kayak gitu antara kamu kuat mental sama kuat pikiran. Iya. Kalau kamu sudah kosong dua-duanya masuk bahaya. Jadi ya kayak imajinasi tetap aku. Ya kadang kalau lihat-lihat hal kayak gitu kadang mikirnya tuh ini panjang amat berapa meter sih gitu. Ini kecil amat. Ini cewek pakai bedak apa sih gitu loh. Di hati kok mikir gitu loh. Sampai kalau yang kurang tahu ya kalau yang lain, kalau aku sama si noni Belanda itu emang ada perjanjian kalau kamu mau cerita ke siapapun itu jangan sebutin nama saya. Oh ya Itu. Kalau kamu sebut melanggar, kamu yang aneh. Ya, jangan nyaut lo cicak. Kok cicaknya nyaut sih? Ya, kalau aku ngelanggar, nggak tahu sih. Cuman paling tidak didatengin. Nah, minimal menjaga. Jaga dulu. Jaga diri dulu. Semenjak itu sudah kayak ada kontak ke dunia itu. Jadi setelah itu aku ikut kemah, kayak aku mau nge-explore seperti itu. Nah, tambah ke aku ke situ, tambah kayak ada yang narik gitu. Kamu kalau ke daerah sana tuh tempat ini. Kalau ke daerah sana tempat ini. Makanya aku pernah ikut pramuka. Terus teater, kuliah di teater. Di teater ada juga. Berarti bisikan-bisikan itu memang ada nyata ya kamu rasakan? Rasakan. Nah kayak kemarin gitu kan, kemarin ada yang teman atau nggak kenal cerita spiritual kayak gitu, ya udah aku dengerin biasa aja. Tapi kayak ada yang ada yang ngebisik kan, paling bohong tuh gitu.
Oh gitu. Iya ada paling bohong tuh. Coba tentangin ya. Kayak aku makanya kadang beberapa teman yang baru kenal terus dia cerita spiritual aku diem aja gitu. Tapi sekiranya dia sudah ranahnya sudah pertama dia sudah sombong, angkuh, baru aku tantangin. Kayak Tantangin seberapa kuat sih kamu? Iya. Gitu loh maksudnya. Kalau kamu memang kuat sama kayak omongannya kamu, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma diomong doang, ternyata nanti kekuatannya kamu sudah imanmu nggak kuat, jangan kayak gitu. Maksudnya aku gitu, nggak apa ya, nggak sampai ke harus tarung, harus sampai aduh kekuatan enggak. Cuman aku pengen ngebuktiin, jangan pernah main-main ke situ, gitu. Takutnya kamu kebablasan. Soalnya kan spiritual bos, kayak Betul. kenyataan kita kena pukul tonjok sakit bos. Nah itu gak bisa ya. Kena pukul sakit bos, merah kasih 1 minggu udah itu kan. Kalau ini Harus ada yang batin ahli gitu ya. 1 tahun 2 tahun nggak hilang-hilang. Tapi setelah kamu pernah melihat wujud itu di SMA-nya kamu nggak terbayang-bayang itu terus nggak sih? Kalau terbayang sih ada, sampai sekarang bisa kontak masih. Oh iya. Sekarang Masih bisa. Tapi bener nggak sih kalau orang yang bisa melihat itu juga bisa mendatangkan? Kalau orang yang bisa melihat itu bisa mendatangkan, bisa. Karena itu sugesti. Kalau misal ya aku ceritain, aku sugestikan ada temen, aku punya temen, dia nggak tahu masalah itu. Cuman perspektifnya adalah dia kurang imajinasi. Jadi lebih banyak apa ya, selalu negative thinking gitu loh. ya. Biasanya orangnya cerewet, tapi itu cerewet nggak berpikir panjang gitu, udah nyerocos saja. Apalagi dia diem, itu paling bahaya. Nah, katanya mbaknya tadi, orang yang bisa melihat bisa manggil, karena itu sugesti. Aku temanku ya, misal kamu lihat di sebelah sana, itu kosong kan, ya. Tapi aku rasa di sana ada cewek, rambut panjang. Rasa nggak ngerasa. Nah, rambut panjang terus apa namanya? Dia matanya merah loh. Nah, kita kayak mensugesti teman kita deh. Mindsetnya kita bentuk seperti itu kan. Akhirnya yang dibilang mata batin itu seperti itu secara tidak langsungnya. Tapi kalau secara langsung mata batin itu kan dibuka katanya kan. Ya itu seperti itu triknya. Jadi sugesti saja. Kamu di sana kan kadang kayak kalau ayo kita rasakan di sini ada panas sebenarnya nggak panas, anget. Suhunya beda dari sini ke sini gitu loh. Itu cuman macam-macam trik untuk dunia seperti itu. Kamu berarti di sekolah itu yang sering kontaknya sama itu, Ya sama si Noni Belanda itu. Nah sekarang katanya kamu masih tetap kontak. Ya Fungsinya maksudnya kamu untuk ngelatih Keuntungan atau yang kamu masih kontak sama mereka apa sih? Gitu. enggak ini sih, soalnya kan sama kayak aku sama Randy sama mbaknya gitu loh kan. Masa aku kenal nanti di jalan nggak nyapa gitu kan. Baik Kan- banget Kan dia. aku kadang ke sekolah Ke sekolah. gitu kan, ngelatih teman-teman di sana, di iya. adik gitu kan. Kadang hey gitu kan. Ya ada. disapa kayak gitu. Ya, karena kata orang Madura biasanya kan kadang kalau lewat kuburan kita harus sapa salam gitu kan. Ya kayak gitu dah sama halnya. Sama mereka kayak tuh manusia ya. mereka tuh makhluk juga gitu. Nah kamu tetap ngeliat tuh biasanya kalau main-main ke sekolah. Sering lihat Mas. Oh sering lihat. Nyaut boleh. Tabit nginum ya. Coba. Biasanya emang di sini jarang ya bunyi cicak ya. Masa sih? Kita ngobrol ini Beneran. 2 Jadi kali selama cicaknya. kita itu ngobrol samar ini hampir nggak pernah sih cicak itu bunyi. Dasar cicak. Bikin parno nih.
ya rada kadang ada pertanyaan yang bilang kamu nggak takut, ya kan? Ya balik lagi gitu loh, kita takut sama apa dulu gitu. Kalau mikirnya kita takut sama hal yang seperti itu, toh kita nggak mainnya terlalu dalam kan. Jadi ada yang bilang takut, ya takut. Aku lebih takut sama orang yang kesurupan Oh gitu. daripada si Makhluknya makhluk astral sendiri. ini. Oh gitu. Oh gitu. Iya, karena mukaku udah astral, jadi hampir sama gitu loh. Enggak. Jadi kalau makhluk astral biasanya dia cuman menyampaikan kayak, oh kita nggak boleh di sini, oh kita harus To the ngejauh. point lah, Tapi kalau dia sudah masuk sama media, sama orang, itu yang bahaya. Karena capek bos, berat. Mending kita adu kekuatan, adu ilmu atau adu iman sama makhluk astral daripada si manusia. Kalau cepat, kalau kita yang menang cepat, ya syukur. Tapi kalau lama, yang mau buka tangannya aja kita sampai keringetan bos. Bahaya. Lama ya. Lama banget. Tapi Hendra bisa juga nyembuhin orang kesurupan. Oh enggak, Oh enggak bisa. aku cuman bisanya kontak aja, Batin. ngomong. Oh ini orang sini. Oh orang sini. Oh ini makhluk dari sini gitu loh. Oh ini nggak mau diganggu, cuman itu aja. Berarti orang yang bisa melihat makhluk astral itu belum tentu bisa nyembuhin orang kesurupan. Belum tentu. Karena kita kan cuman salam, ketemu, papasan udah. Tapi kalau masalah dia masuk ke tubuh orang, berarti dia sudah punya masalah sama orang itu. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ya mau gimana nyelesain gitu loh. Tapi beberapa kali bisa dihitung dari kejadian kesurupan yang aku pernah lihat 1-2 kali lah aku bisa gitu. Jadi cuman dia hanya ngomong kontak sama aku, pengennya dia apa, ya udah dia keluar. Nah kamu selama SMA sudah nggak diganggu lagi? Aku selama udah Yang jam SMA 1 malam ya? udah enggak. Oh, Udah enggak. Di rumah udah aman. di rumah aman. Aman udah. Kalau di rumah itu dulu masih itu masuk dia itu ketok pintu itu yang katanya kuburan merah, terus apa namanya yang gundruwo hitam-hitam tinggi besar gitu, itu sama cicak lagi. Jadi aku sampai sekarang ingetnya cicak itu kadang orang bilang cicak terbang lah. Ini nggak terbang bos. Jadi kayak meja, ini meja pinggirannya meja itu kan gini ya. Di sini belakang kan kayak kotak. Ini cicak ini jalan di sininya. Oh. Di sini cicaknya warna putih. Jadi nggak ada dasar kan di sini, dari tiang ke sini, cuman segini loh. Kamu lihat jelas itu? Aku lihat jelas pada waktu itu jam 1.30 berapa ya, 1.30 atau 1.35 gitu loh. Pokoknya itu dari sini ke sini hampir setengah jam. Dan setengah jam itu aku nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Tapi kamu yakin itu bukan di sana? Kurang tahu. Kamu nggak nyelidiki? Nggak nyelidikin. Cuman ada pernah bilang 2 kali aku seperti itu kan. Oh. Cuman masih ada pelindung katanya. Katanya kan kalau mbahku kan kayak dia ada ilmu lah, ilmu kanuragan. Iya sih. Keturunan bisa juga. Sama.